Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldika Kusumawardana dengan NIM 2571156 dan Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi UTS pengantar ilmu administrasi publik. Bagian A, analisis konsep dan paradigma. Soal 1, dikotomi dan paradigma pelayanan. Mengapa pelayanan publik secara alamiah lebih lambat dibanding administrasi privat atau bank swasta? Berdasarkan karakteristik, pokoknya perbedaan ini terjadi karena tujuan organisasi. Administrasi privat berorientasi pada profit, sehingga kecepatan adalah efisiensi yang menghasilkan uang. Administrasi publik berorientasi pada public interest dan aturan hukum, di mana prosedur yang rigid birokrasi dianggap sebagai cara menjamin keadilan bagi seluruh warga. Sifat kepemilikan dan akuntabilitas. Bank swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga bisa mengambil keputusan cepat. Administrasi publik bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme politik yang berlapis, sehingga setiap langkah harus sesuai dengan regulasi yang kaku agar tidak dianggap menyalahi aturan monopoli pelayanan. Di Tanjung Pinang, jika masyarakat ingin membuat KTP, mereka tidak punya pilihan selain ke Disduk Capil. Tidak adanya kompetisi membuat dorongan untuk berinovasi secepat bank yang takut kehilangan nasabah menjadi kurang kuat. B. Strategi NPM yang bisa ditiru dan risikonya bagi masyarakat pesisir. Strategi New Public Management (NPM) yang bisa diadopsi adalah digitalisasi pelayanan e-government dan standar pelayanan minimum SOP yang terukur, seperti yang diterapkan bank. Resiko bagi masyarakat pesisir kurang mampu, penerapan teknologi digital seperti pendaftaran online, berisiko menimbulkan digital divide, kesenjangan digital. Warga di pulau-pulau terpencil di Kepri yang tidak memiliki akses internet stabil atau smartphone akan semakin terpinggirkan dan kesulitan mengakses hak dasar mereka. Soal 2. Evolusi posisi warga negara, perbedaan OPA dan NPS dalam memandang warga negara. Old Public Administration (OPA) birokrasi memandang warga negara sebagai klien atau objek yang pasif. Hubungan bersifat hierarkis, birokrat adalah ahli yang menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat. New Public Service (NPS) birokrasi memandang warga negara sebagai citizen, warga negara, yang memiliki hak dan kewajiban. Birokrat berperan sebagai pelayan bukan pengusaha. Fokus utamanya adalah melayani dan memberdayakan. Contoh konkret di Kepri, prinsip serving not steering. Program puskesmas keliling laut di daerah pesisir Kepri. Di sini pemerintah tidak hanya membuat aturan di kantor, tapi menjemput bola atau melayani langsung dengan kapal medis untuk memastikan kesehatan warga di pulau terpencil. Bukan sekadar memerintah mereka untuk datang ke kota. Bagian B, studi kasus lokal. Soal 3. Analisis patologi birokrasi kepulauan. A. Diagnosis penyakit birokrasi dalam kasus Pak Hasan. Red tape formalisme berlebihan. Penolakan berkas hanya karena kurang satu stempel desa. Padahal secara substansi Pak Hasan adalah nelayan asli. Prosedur mengalahkan tujuan pelayanan. Lack of delegation, kelangkaan pendelegasian. Tidak adanya pejabat pengganti PLH yang berani mengambil keputusan saat atasan dinas luar. Ini menunjukkan struktur birokrasi yang sangat tersentralisasi dan kaku. B. Inovasi untuk Bupati Lingga. Rekomendasi inovasi si pelanduk pesisir, sistem pelayanan terpadu kepulauan. Pemerintah kabupaten harus menerapkan tanda tangan elektronik TTE dan digitalisasi dokumen dengan TTE pejabat yang sedang dinas di Jakarta. Tetap bisa menandatangani izin Pak Hasan melalui ponsel secara real time, sehingga nelayan tidak perlu bolak-balik 5 jam di laut. Soal 4. Kepemimpinan dan good governance. A. Penerapan POAC untuk masalah sampah laut di Tanjung Pinang. Planning merencanakan program pesisir bersih dengan melibatkan tokoh masyarakat dan LSM.
lingkungan, masyarakat sipil. Organizing, membentuk satgas sampah yang terdiri dari unsur kecamatan, pihak swasta untuk dana CSR, penyediaan tempat sampah, dan komunitas nelayan, activating, menggerakkan warga. Melalui gotong royong rutin dan bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengangkutan sampah secara berkala. Controlling, memasang CCTV di titik rawan atau sistem pelaporan warga berbasis aplikasi untuk memantau efektif program. B. Gaya kepemimpinan. Saya akan menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Alasannya, masalah sampah laut di wilayah pesisir membutuhkan perubahan pola pikir mindset warga. Pemimpin harus mampu menginspirasi, memberikan motivasi, dan menjadi teladan turun langsung ke lapangan, agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, bukan sekadar menjalankan perintah. Segitu saja presentasi UTS saya. Terima kasih yang telah mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.